novel sejarah. Apa saja ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah? Yang pertama ungkapan, kedua peribahasa, tiga kalimat bermakna lampau, yang keempat konjungsi atau kata hubung temporal, yang kelima kata kerja material, yang keenam kata kerja mental, 7 kalimat tak langsung, 8 dialog, dan yang terakhir berhubungan dengan kata sifat. Ciri kebahasaan yang pertama berhubungan dengan ungkapan. Apakah yang dimaksud dengan ungkapan? Ungkapan itu adalah kata. Ingat ya, kata atau frasa yang bermakna kias. Bermakna kias itu artinya bermakna tidak sebenarnya atau bermakna gramatikal, menyesuaikan bentuk kalimatnya. Contohnya seperti ini. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Biasanya kita ketahui membeku itu bentuk es yang ada di dalam lemari es. Tetapi di sini membeku bukan itu artinya, tapi membeku di sini berarti Gajah Mada diam saja. Ini berhubungan dengan sikap seorang. Contoh yang lainnya, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung di sini tercetak miring dan merah. Tulang punggung ini termasuk sebagai ungkapan berbentuk frasa yang berarti sandaran atau sumber kekuatan. Kalau membeku tadi, ini merupakan bentuk kata. Nah, ini merupakan kata. Kalau tulang punggung ini merupakan bentuk ungkapan berupa frasa. Kemudian yang kedua, ada peribahasa. Peribahasa itu adalah kelompok kata atau kalimat, jadi bentuknya lebih panjang daripada ungkapan yang tetap susunannya tetapi mengiaskan maksud tertentu, sama-sama punya arti tertentu. Kemudian, peribahasa juga berarti ungkapan atau kalimat ringkas, padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Jadi dalam peribahasa sebanyak ini makna yang ingin disampaikan. Contohnya apa saja? Majapahit menjadi kerajaan yang gemah ripah loh jinawi. Ini sudah berbentuk kelompok kata atau kalimat yang bermakna kias dan dapat kita artikan tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Ini merupakan contoh dari peribahasa yang terdapat dalam teks novel sejarah. Selanjutnya berhubungan dengan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau itu berhubungan dengan penggunaan kata-kata yang merujuk pada masa lampau. Jadi kata-kata ini terdapat atau hanya digunakan pada saat peristiwa dalam novel sejarah itu terjadi. Contohnya, mereka tinggal di rumah-rumah nelayan pada siang hari dan pergi ke front pada malam hari. Kata front ini kita temukan pada saat zaman penjajahan Belanda, dan sekarang kata front ini sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bentuk kata ini hanya terdapat pada masa lampau. Kemudian yang kedua, ayah dan bunda sangat bangga aku mendapat undangan dari Tuan Asisten Herbert Delacroix. Penggunaan nama seperti ini, nama yang khas, merupakan ciri khas yang merujuk pada masa lampau dan ini terdapat pada kutipan novel Bumi Manusia. Ciri yang keempat berhubungan dengan konjungsi temporal. Konjungsi, ingat, ini merupakan kata hubung. Temporal berhubungan dengan waktu. Atau dapat diartikan konjungsi temporal merupakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu atau kronologis. Contohnya, sejak saat itu atau sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, ketika berusia 12 tahun, Empu Sepak mati. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi temporal ketika yang tercetak warna biru. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks novel sejarah adalah kata kerja material. Kata kerja material itu
kata kerja yang mengarah pada perbuatan fisik atau peristiwa. Terdapat partisipan, itu artinya orang yang melakukan hal tersebut, dan terdapat pula sasaran. Contohnya, kalau kata kerja material berawalan membaca, pasti ini ada pelaku, seorang membaca, ada sasaran. Apa yang dibaca? Bisa buku, bisa novel, kemudian koran, atau membaca info di internet. Contoh lainnya, menulis dan memasak. Jadi, kalau misalnya kata-kata berawalan me ini pasti ada seorang yang melakukan dan pasti terdapat sasaran. Itu baru bisa dikatakan sebagai kata kerja material. Selanjutnya, ada kata kerja mental. Apa perbedaan kata kerja material dengan kata kerja mental? Kalau kata kerja mental ini lebih berhubungan pada ungkapan perasaan yang wujudnya berupa tindakan. Contohnya, kata kerja mental itu tetap berawalan me, tapi ini sebenarnya adalah wujud ungkapan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tindakan. Mencintai, ini dari dalam hati tetapi dapat diwujudkan dengan tindakan. Ingat, kata kerja baik mental maupun material harus diawali dengan awalan me, mengagumi, mencintai, dan menyetujui. Yang ketujuh berhubungan dengan kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini merupakan kalimat yang menceritakan kembali pembicaraan seorang, pikiran, opini, keputusan, pertanyaan, dan lainnya. Ingat ya, kalimat tak langsung ini biasanya ditandai dengan bentuk mengatakan bahwa. Contohnya, Bu guru mengatakan bahwa nilaiku mulai turun. Dalam kalimat tak langsung tidak ada tanda petik. Ciri khasnya selalu ada bentuk frasa mengatakan bahwa. Kemudian yang kedelapan, dialog. Dialog ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Ciri khasnya, dialog selalu ditandai dengan kalimat langsung dengan menggunakan tanda petik. Kalau tadi kita mempelajari kalimat tak langsung, dialog itu sama halnya dengan tuturan langsung atau kalimat langsung. Contohnya seperti ini. Sampean masih ingat ketika kita pentas pada malam Agustusan setahun yang lalu? Bagian awal dan bagian akhir perkataan diawali dan diakhiri dengan menggunakan tanda petik 2. Ingat ya, dialog itu menggunakan tanda petik 2. Kemudian ada lagi, kalaupun pertanyaan ini dijawab, bagian yang lainnya pun tetap harus menggunakan tanda petik karena ini merupakan percakapan. 9. Berhubungan dengan kata sifat. Kata sifat, penanda yang paling mudah untuk menganalisis itu kata sifat atau bukan. Gabungkan kata tersebut dengan lebih dan sangat. Contohnya seperti ini. Tubuh goder, gemuk seperti terong, subur seperti kecambah. Coba kita analisis bagian mana yang dapat kita gabungkan dengan lebih dan sangat. Tubuh goder, sangat gemuk. Bisa ya? Berarti gemuk ini merupakan kata sifat. Sangat gemuk bisa. Seperti terong. Lebih terong, sangat terong. Tidak bisa. Sangat subur, lebih subur bisa. Seperti, sangat seperti, lebih seperti. Kecambah, lebih kecambah, sangat kecambah. Tidak bisa. Berarti bagian kata yang bisa disertai dengan kata lebih dan kata sangat merupakan kata sifat. Kata sifat yang terdapat dalam contoh kalimat ini adalah subur dan gemuk. Demikian tadi paparan mengenai ciri kebahasaan teks novel sejarah. Untuk selanjutnya